Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kuliner warisan. Kali ini kita akan mengolah nanas ini. Nanasnya masih segar teman-teman ya, menjadi selai. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti video selengkapnya. Nah, ini dia nanas tadi, 2 buah sudah dikupas dan dibersihkan serta dibuang matanya teman-teman ya. Matanya ini harus dibuang karena bagian yang keras ya, dan kononnya ketika kita makan itu akan terasa gatal di lidah teman-teman ya. Setelah dibersihkan, silakan direndam. Ini saya rendam dengan air matang yang dingin ya, air minum yang sudah matang teman-teman. Disiram-siram seperti ini kurang lebih 5-7 menit saja, lalu kita angkat dan tiriskan ya, supaya kandungan airnya berkurang banyak. Dan perlu diketahui bahwa nanas ini mengandung banyak air ya teman-teman, sehingga ketika kita konsumsi di musim panas juga sangat oke karena kandungan airnya yang banyak ya. Setelah tiris ya, beberapa saat kita tiriskan, bagi nanas ini menjadi beberapa bagian ya, untuk nanti kita parut ya. Dibagi sesuai dengan keinginan ya, boleh dibagi 6 atau lebih kecil, nggak apa-apa, yang penting sebisanya kita memegang saat marut ya. Nah teman-teman, nanas ini merupakan buah penghasil oksidan ya, mengandung vitamin A dan C yang tinggi. Nutrisi lainnya seperti fosfor, kalsium, zat besi, magnesium, mangan, natrium, dan gulanya gula alami, dan pastinya rendah kalori teman-teman nanas ini. Jadi jangan takut saat Anda diet mengkonsumsi nanas ya. Nah ini akan kita lanjutkan memotong nanas ini. Wow, ada yang tertinggal teman-teman ya. Ini matanya kita buang terlebih dahulu. Ini kalau saya bagi 6 saja teman-teman, insya Allah udah bisa dipegang nanti untuk memarut ya. Nanas ini agak licin teman-teman ya, jadi ketika memarut harus hati-hati dan pastikan kita bisa memegangnya dengan kuat. Potong-potong sesuai selera ya. Nah saya bagi 6 aja sudah cukup. Nah bagian bawahnya ini keras teman-teman ya, bagian pangkal bonggolnya. Nah ini bonggol tengahnya nggak usah dibuang teman-teman, karena di tengahnya inilah mengandung enzim bromelain ya, sebagai antiinflamasi dan penyembuhan untuk sinusitis. Jadi enzim bromelain ini sangat baik teman-teman untuk kesehatan ya, jadi akan kita gunakan juga supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Nah setelah ini kita potong-potong, kita akan memarut nanas ini ya. Oke, kita akan parut sebentar teman-teman. Ini kerucilnya minta nanas. Nanas ini rasanya asam manis teman-teman ya. Nah kandungannya tadi sangat tinggi, bisa meningkatkan tekanan darah rendah. Tekanan darah, kalau teman-teman yang tekanan darahnya rendah, bagus mengkonsumsi nanas. Dia akan membantu meningkatkan tekanan darah Anda. Juga untuk kesehatan mata baik juga teman-teman ya, karena tadi mengandung vitamin A. Jadi selain wortel, nanas juga bisa digunakan untuk kesehatan mata. Dan yang paling penting nih, kandungan antioksidannya yang tinggi akan dapat menangkal radikal bebas. Nah teman-teman, radikal bebas ini akan mengakibatkan banyak penyakit pada tubuh kita ketika sudah mengendap dalam tubuh kita ya secara berlebihan ya, bisa menjadi
penyebab kanker dan penyakit-penyakit lainnya itu pada umumnya karena radikal bebas dalam tubuh kita yang berlebihan, teman-teman ya, karena memang kondisi bumi kita sudah tidak sehat lagi. Nah teman-teman, kita parut ya, hati-hati memarutnya ya. Oke, buat teman-teman yang baru singgah, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman, karena kuliner warisan butuh support dan dukungan teman-teman untuk bisa berkembang dan memberikan sharing-sharing terbaik buat teman-teman, insya Allah ya. Nah teman-teman, setelah diparut ini airnya banyak teman-teman ya, dan ini air asli dari nanas yang kandungannya airnya banyak teman-teman, dan kita akan masak. Untuk tahap pertama ini boleh kita masak dengan api yang sedang ya, sedikit besar teman-teman ya, karena kita akan mengeringkan dulu airnya ya. Untuk membuat selai kita akan butuhkan gula juga sebagai bahan pemanisnya teman-teman ya. Nah dimasak sampai asat seperti ini airnya, baru kita masukkan gula. 2 buah nanas ini tadi beratnya kurang lebih 7 kg, maka gula pasir yang dibutuhkan adalah 700 sampai 900 gram untuk manis yang standar teman-teman. Nah ya teman-teman, makanya kenapa kita perlukan tadi setelah agak asat baru masukkan gula. Ini setelah ada gulanya dia berair lagi teman-teman ya, karena cairan gula, air pada gula itu akan mencair. Ini ada kayu manis teman-teman, opsional ya, saya masukkan kayu manis. Boleh sebagian juga dimasukkan cengkeh beberapa butir supaya wangi dan khas baunya teman-teman ya. Nah ini diaduk, dan ketika saat seperti ini kita akan kecilkan api. Ini agak lama teman-teman kita menunggu ya, karena dengan api yang kecil supaya matangnya sempurna, dan dengan kematangan yang sempurna selai yang kita buat akan bertahan lebih lama. Ini kalau sudah kondisi seperti ini sebenarnya udah boleh diangkat teman-teman ya, tapi ini saya angkat separuh karena saya ingin ada yang agak basah ya, dan separuhnya lagi saya pengen membuat yang sedikit kering ya untuk isian nastar ya. Selain nanas ini banyak manfaat dan fungsinya, bisa kita gunakan untuk berbagai makanan teman-teman ya, untuk nastar, untuk kue tart, untuk selai sarapan pada roti tawar olesan boleh juga teman-teman. Nah kalau seperti ini bisa diangkat dan dinginkan. Oke teman-teman, jangan lupa like ya kuliner warisan, subscribe, dan teman-teman pastikan mengaktifkan loncengnya agar update selalu video dari kami teman-teman ya. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe sebagai dukungan kepada kuliner warisan. Semoga bermanfaat dan silakan di share di medsos teman-teman. Sekian berbagi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.